Ethan. Lupakan soal uang, ayo kita pulang. Ayah tak pernah izinkan kita ke Gunung Blackwood. Kalau dia tahu, dia akan menghajar kita sampai mati. Benar kata Marika, Ethan. Dulu Gunung Blackwood dikenal angker. Kepala desa kumpulkan semua tetua untuk menyelidiki tempat itu. Tapi akhirnya, lebih dari 80 orang tewas di gunung ini. Setelah pulang, dia suruh kita bersampah. Mulai hari itu, tak ada warga Millers Creek yang boleh masuk Gunung Blackwood. Ethan, aku tahu kau ingin menabung untuk sekolahan Lina. Tapi kalau sampai ada musibah, kalau ayah dan kepala desa tahu, bagaimana nasib kita? Bagaimana kalau kita carry Carlane? Apa yang kau gumamkan? Kau sudah setuju terima uangnya. Kalau kau lari tinggalkan aku di sini, jangan salahkan aku nanti. Tuan, jangan khawatir. Aku pasti antar Tuan ke sana. Takut apa lagi? Tak ada hantu di dunia ini. Ini $100,000. Bisa dapat $100,000 seumur hidup. Lagi pula. Dia terlihat sangat berkuasa. Kalau benar berbahaya. Mengapa dia datang sendiri? Tapi tidak ada. Kita sampai. Kenapa masih diam? Sini bantu aku kali. Tuan, kami sudah temukan lokasinya. Lubangnya hampir selesai. Uang yang Tuan janji. Kenapa buru-buru? Selesaikan dulu kerjaannya, baru kalian dapat uang. Tuan, syarat ini tidak disebut sebelumnya. Jangan-jangan Tuan mau ingkar? Jangan berhayal. Aku putra majelis pencari makam kerajaan Aaron King. $100,000 saja, masih kusanggupi bayar. Aku suruh kalian kerja, untuk hemat tenaga, hadapi bahaya di bawah. Bahaya di bawah? Mason, Lina. Mason. Kau dengar aku, Lina? Tuan, tolong selamatkan saudara. Aku tak mau uangnya. Cuma, selamatkan mereka. Tak perlu khawatir, cuma makhluk lemah. Fire first. Saat aku turun, tarik telinga saja. Setelah ku beri tanda, kalau aku sudah naik, hadiahmu akan besar. Ini. Tuan. Halo. Tempat ini, bukankah ini jalan ke Gunung Blackwood? Tunggu, kalian mau kemana? Apa aku tidak bilang? Heginungen Serpentine. Itu tidak benar. Ini jalan ke Gunung Blackwood. Kalian bohong. Kalian bukan turis. Sebenarnya mau kemana? Tapi kamu pintar. Kami kesini bukan untuk wisata. Kami kesini untuk merampok makam. Kami butuh kamu antar kami ke makam Raja Regulus. Apa? Kalian mau ke makam Raja Regulus? Diam. APA, kami mempekerjakanmu sebagai pemandu penjara makam. Sama seperti pemandu wisata. Ini pekerjaan yang sama, kan? Tidak mungkin. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau uangnya. Biarkan aku keluar. Jika kalian tidak melepas, aku akan telepon polisi. Coba saja, lakukan. Jangan nakut-nakuti anak muda. Anak muda. Kamu orang sini. Dan mahasiswa arkeologi. Kamu ahli membaca naskah kuno dari berbagai periode sejarah. Sulit bagi kamu mencari orang berbakat sepertimu. Ambil uang ini, selama kamu membantu kami menemukan makam Raja Regulus. Kami akan adil padamu. Tidak, aku tidak bisa. Silas Sullivan, Rex Oxley. Bukan aku tidak mau mengantar kalian. Tapi di dalam makam itu ada setan-setan. Jika kita masuk, kita semua akan mati. Sangka? Apa kamu tahu apa yang kau katakan? Setan ya?
Pernahkah kau melihat setan? Aku benar-benar tidak bohong, benar-benar ada setan. Aku sudah 10 tahun lebih di bisnis ini, tapi belum pernah melihat setan. Ini abad ke-21. Kita harus percaya ilmu pengetahuan. Dan kau, kan sudah kuliah? Tahukah kau siapa? Yang di samping kita ini, murid resmi pemburu makam kerajaan, Silas Sullivan sendiri. Pemburu makam kerajaan. Di dunia penjarahan makam, bagaikan dewa. Di dunia ini, tidak ada makam yang tak bisa dijangkau mereka. Pemburu makam kerajaan? Konyol, aku adalah putra mahkota pemburu makam kerajaan, Aaron King. Hanya 100.000 美元. Kenapa aku tidak akan membayarmu? Pemburu makam kerajaan pun takkan bisa. Mereka takkan berhasil. Bertahun lalu, ada yang mengaku, murid pemburu makam kerajaan. Bukankah dia tewas di sini? Omong kosong. Coba katakan lagi omong kosong. Turunkan senjatanya. Anak muda. Dalam pekerjaan kami, walau kami mencari kekayaan, TAPI, jika benar ada bahaya, kami takkan mempertaruhkan nyawa, hanya untuk uang. Selama kamu patuh pada kami, hadiahmu akan besar, TAPI. Kau juga tahu, dalam bisnis kami ini masalah hidup mati. Jika pihak berwajib tahu, aku dan saudaraku akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Jika tidak mau bekerja sama, maka aku tak bisa jamin keselamatanmu. Ayo pergi. Silas Sullivan, kita tidak bisa lanjut ke depan lagi. Baiklah, fakta bahwa mobil bisa sampai sejauh ini sudah luar biasa. Kemas barang-barangmu. Kita akan bersiap untuk berjalan sisa perjalanan. Begitu kita melewati gua ini, kita seharusnya sampai. Ini. Ethan, tidakkah kau bilang akan melindungiku? Aku memang berjanji. Aku akan menjagamu dengan baik. Tidakkah kau bilang akan melindungiku? Lena, masquant aku. Ini kesalahanku. Kau anak nakal, kecilkan suaramu. Kita tak bisa masuk gua ini. Kita tidak bisa masuk gua ini. Anak muda, apa maksudmu? Gua ini, kenapa tak boleh dimasuki? Karena di dalam gua ini, banyak orang tewas. Lalu kenapa kalau ada yang mati? Bisnis kami adalah urusan kematian. Bukan itu, maksudnya, di sini ada setan penghuni gua. Anak muda. Jelaskan. Bagaimana kau tahu? Banyak jenazah dibuang. Saat perang dulu, tapi tak bisa dikuburkan. Akhirnya semua mayat dibuang ke sini. Lama kelamaan, gua ini menjadi kuburan massal. Tempat ini penuh energi gelap sepanjang tahun. Roja Berkeliaran, Takada orang hidup. Boleh datang. Masuk ke sini pasti tewas. Tak ada yang selamat masuk. Lalu bagaimana penduduk sini bisa masuk? Penduduk sini tak pernah ke sini. Dulu ada yang tak percaya. Mau membuktikan isi gua ini. Tak ada yang pulang. Desa kami. Khawatir terjadi lagi. Mendatangkan dukun untuk ritual. Memasang jimat penangkal untuk menyegel gua. Silas Sullivan. Sudah bertahun-tahun. Curaza. Kekuatan jimat ini sudah lama hilang. Cari jalan lain saja. Sungguh tak boleh masuk. Maksudmu, barang ini? Kalau kau lakukan ini, kita bisa tewas. Aku telah menjelajah selama lebih dari 10 tahun. Aku tak pernah lihat setan sekalipun. Cuma karena cerita hantu. Kau berharap kami bisa mundur ya? Dengar baik-baik. Kau akan masuk hari ini. Mau tak mau. Kalau tidak mau masuk, akan kubuat kau masak. Paling-paling kirembak kau. Mari. Lalu Pusrel. Masuk bersama kami. Go. Bujang muda, jangan khawatir. Bahkan kalau ada setan, kami punya cara menghadapinya. Kau hanya perlu pimpin kami dengan yakin. Sudah kukatakan, keselamatanmu kujamin. Kau akan aman, akan kukeluarkan kau.
Silas Sullivan. Aku ingat ayah pernah berkata, jika dengan nasib sial sampai ke tempat ini, bagaimanapun juga, jangan pernah kembali. Bagaimanapun juga, jangan pernah kembali. Sial. Ada APA? Tidak ada. Silas, Teddy, HP-ku terjatuh, lalu ku meraba-raba, mencari di sekitar. Ini mengingatkanku pada anak itu, yang bicara soal iblis. NAK, bukannya kau bilang jangan menengok? Aku baru saja menengok, lalu tak terjadi apa-apa. Aku juga tidak tahu. Sudahlah, apa yang dia tahu soal beginian? Karena tak ada masalah. Ini sempurna, kembali ke mobil, ambil tasku. Aku baru ingat, Samuel Perlaton, masih di tas. Baiklah. Tidak. Sama sekali tidak. Kita sudah melanggar. La Rangon Bezar. Jika kita kembali, tak satu pun dari kita akan bisa. Keluari de Videup. Lagipula. Silas. Taka Kosadar. Tempat ini semakin gelap dan gelap. Iblis di makam ini akan segera muncul. Nanti. Dapat dari mana itu? Ini biasa dalam pekerjaan kami. Membawa senter kuat. Itu wajar, bukan? Jika kurang terang, aku punya yang lebih terang. Jean-Gant, matikan. Tunggu. Aku tidak menyalakan senter. Kau bilang gelap, ku nyalakan senter, lalu suruh matikan. Apa maksudmu? Setiap tempat punya keseimbangan. Yin-Yang dan 5 elemen unik. Tempat ini bertahan lama karena elemennya seimbang. Kedatangan kita telah mengganggu keseimbangan. Jika pakai alat seperti ini lagi, hanya akan memperparah bahaya. Silas, jika barang itu tak penting. Jean-Gant Diambil, tidak cependant. Mangambil risiko besar. Untuk satu barang, Luban ini. Sama sekali tidak. Cezederana Yang Kobayankan. Bicara padaku percuma. Rex sudah kembali untuk mengambilnya. Apa? Rex. 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 Silas. Apa yang kita lakukan? Ya, bapakmu di sini. Aku bertanya pada, kenapa kau berteriak? Ini. NAK. Bukannya kau bilang ada bahaya? Di mana bahayanya? Ku peringatkan, jika kau berani sebat iblis lagi, akan ku hot on kau. Lupakan, dia hanya mahasiswa baru lulus. Meski dia orang sini, hal seperti ini pasti pertama kali dia lihat. Gugup dan takut, itu wajar bukan? Anak muda, jangan khawatir, selama ikut aku, keselamatanmu terjamin. Kita sudah sampai. Ini adalah pintu masuk sebenarnya ke makam Raja Regulus. Selalu sejuk dan nyaman di pegunungan. Kabut mulai menyelimuti pegunungan. Suhu di sini sangat rendah. Keluarkan pakaian dari tas kalian dan bagikan ke semua orang. Tetap jaga kehangatan. Jangan sampai masuk angin. Kabut mulai menyelimuti pegunungan. Suhu di sini sangat rendah. Keluarkan pakaian dari tas kalian. Tetap jaga kehangatan. Ethan. Bukan karena kedinginan. Aku hanya merasa seluruh tubuh lemah, tanpa tenaga. Lemah seluruh tubuh? Mason, aku juga sulit bernapas. Lena. Lena. Mason. Mason. Ada apa, Mason? Sial. Cepat, ambil pakaian kalian, tutupi hidung kalian, jangan bernapas. Ada masalah apa lagi? Tak bisakah kau berhenti panik berlebihan? Silence. Clara. Spora jamur di sekitar kita menyebar lewat kabut ini. Jika terhirup, kamu tak bisa bernapas. Kita harus pergi sekarang.
Jika tidak segera, akan terlambat. Lena, 10 tahun lalu. Mason, karena kabut ini, kau baik-baik saja. Kita menunggu di luar gunung. Semalaman penuh. Jika kita tak segera evakuasi Lena dan Mason, tak akan sampai ke makam. Baiklah, kau istirahat saja. Aku tidak bercanda. Jika tidak pergi sekarang, kita semua tak akan selamat. Ini cuma racun spora, bukan? Beresiko berlebihan. Silas, ini. Tas Clara ada, antibiotik, tak hanya untuk racun spora, tapi juga bisa lawan racun kalajengking dan ular, beri saja padanya. Masker gas. Memang bisa mengurangi serangan spora di kabut masuk ke tubuh, tapi tidak 100% efektif. Jika kita buka mulutnya untuk kasih obat, banyak spora akan masuk ke tubuhnya. Dia tidak akan bangun lagi. Minker. Bisa-bisanya tidak bisa bangun. Dia tak akan bangun setelah minum obat? Jonggong. Apa yang terjadi padaku? Dia tahu, ada spora jamur di kabut ini. Spora menyumbat saluran pernapasan dan membuatmu pingsan. Kamu tadi pingsan karena spora ini. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Jika kami menuruti satu kata darinya, kita sudah binasa. Rex. Ayo, Silas. Apa aku salah bicara? Seharusnya kita tak pekerjakan dia jadi pemandu. Lihat omong kosong yang dia bicarakan. Sebelum Kilya, dia bilang kita tak bisa pulang. Kita temukan gua, disebutnya jurang mau. Katanya masuk akan membuat kita hilang. Clara kena raken spora hingga pingsan. Dia bilang dia takkan pernah sadar. Yang parah, dia mau menghalangiku memberi Clara obat. Kalau tidak, cepat bertindak. Clara Pasty sudah tewas di sini. Dia sengaja mencari cara untuk selakakan kita. Aku tidak. Silas, percayalah. Jangan takut, nah. Kupilih kau jadi pemandu, tentu aku percaya. TAPI. Kalau kau, firm and lisik. Entah kami, selamat atau tidak. Tapi kau pasti, takkan lihat matahari besok. Sudah, mari pergi. Cepat. Benaran, lagi-lagi begini? Cepat. Kita sudah sampai. Ngapain diam saja? Bantu aku menggali. Oh, kalian istirahat dulu di sini. Aku dan Clara akan memantau depan. Rex. Jaga baik-baik nyeri kita. Pastikan dia tidak terkena bahaya. Baiklah. Ini terowongan penjara makam, yang dulu digali Mason dan Lena. Kami belum sempat menutupnya. Barang-barang di makam itu masih ada di situ, jangan sampai ketahuan. Di sini ada sinyal ternyata. Jonggong. Kamu mau apa? Rex. Makam Raja Regulus ada di sekitar sini. Aku khawatir kalau terlalu berisik, nanti memanggil roh jahat dari makam. Di mana roh jahatnya? Kilya, seumur hidupku sudah jelajahi ratusan makam, tak pernah lihat yang pega ini. Mungkin suaranya tak kurang keras. Masih ada speaker di tasku. Sekarang akan kubaharui suaranya jadi lebih keras. Jangan, Rex. Mesak mode Bluetooth. Apa yang kalian lakukan? Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sekarang.
Rex. Makam Raja Regulus ada di dekat sini. Jika kalian membuat kebisingan, kalian akan menarik perhatian makhluk jahat ke sini. Takkan ada yang bisa melarikan diri nanti. Tak ada yang lolos ya, lagi pula, makam Raja Regulus sudah ditemukan. Jadi sekarang, akan kukirim kalian ke kuburan. Rex, turunkan senjata. Kenapa kau menggerakkan senjata ke sesama kita sendiri? Sesama kita. Silas, tidakkah kau lihat tadi tingkah anak ini? Dia jelas-jelas hendak menyerangku. Kau ingin mencuri senjataku, lalu memberontak, ya? Aku tidak. Silas, sungguh tidak. Aku menyita speaker Rex, karena makam Raja Regulus dekat. Ada makhluk jahat di makam itu. Aku khawatir suara keras akan memanggil makhluk jahat. Dan m'envahit à confider celui-là. Makanya aku Menyita speaker Rex. Masih mau berdebat? Terus bicara tentang iblis. Kalau begitu, gimana? Aku tidak percaya ada makhluk hidup bisa keluar dari kuburan. Di mana itu? AO. Benar aku. AO. Rex. Sayalan. Anjing ini datang dari mana? Ana. Kenapa ada anjing di sini? Anjing ini sangat galak. Pemiliknya pasti dekat sini. Saya papan kau. Keluar sekarang. Perani biarkan anjingmu gigit orang. Tapi takut keluar? Jika ingin selamatkan anjing, keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan tembak dia. Malam ini kita makan sate anjing. Rex. Ini tidak normal. Anjing ini bertingkah aneh. Omong kosong. Aku mengarahkan senjata ke sini. Kalau tidak bereaksi seperti ini, harusnya bagaimana? Dasar binatang. Suruh majikanmu di belakang, segera keluar. Kalau tidak, malam ini, kau jadi menu makan malam. Rex. Anak ini, benar. Anjing tak kenal senjata. Dia cuma menggigit kita. Tak mungkin dia takut. Hanya karena kau keluarkan senjata. Kekiulai. Dia me lia ses yeux à tu. Yang lebih menyeramkan. Clara. 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 Tuan. Tuan. Ini pasti digali oleh pemilik anjing itu. Sudah kuduga, bagaimana mungkin anjing tiba-tiba muncul begitu saja? Jadi mereka sedang menunggu kita di sini. Kau licik kecil. Berharaplah aku tidak menangkapmu. Kalau tidak, kupastikan kau menderita. Rex, berhenti berteriak. Lubang ini tidak seperti buatan manusia. Medan di sini lebih tinggi. Tererosi air, hujan bertahun-tahun. Dinding gua sekitar terbuat dari tanah padat dan lengket. Lubang ini sudah ada minimal 10 tahun. Ini pasti terbentuk alam. Lalu, bagaimana Clara bisa terjatuh ke dalam? Tadi ada kabut di pegunungan. Dan tanahnya licin. Wajar kalau Clara tak sengaja terjatuh. Dalam sekali. Clara pasti terluka parah karena jatuh tadi. Ayo bersiap turun untuk menyelamatkan Clara. Baiklah. Dia tidak interpellé. Dia tertarik ke bawah. Oleh ses yeux à tu. Temanku yang muda, katakanlah padaku. APA yang minere Clara, ke bawah. Tunggu, Silas. Apa kau percaya omongannya? Bahkan jika tak bicara, aku tahu yang akan dikatakannya. Pasti dia sebut setan lagi, bahwa setan-setan ini menarik Clara ke bawah. Benar kan? Rex,
Silas. Aku benar-benar tak berbohong. Dia memandit à Rick ke bawah. Oleh para setan. Ini hanyalah gua biasa yang terbentuk alami. Jika ada setan di sini, maka tak ada lagi tempat bersih di bumi ini. Jika. Ini hanya gua biasa. Takan ada se tend d'ici. Tapi ini terowongan perampok. Omong kosong. Kau baca beberapa buku sekolah lalu sok paham tentang terowongan perampok? Jika memang ini terowongan pencari makam, digali dari lereng bukit, berarti makamnya sangat besar. Dari makam sebesar itu, pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Tapi lihat pencemasak ini, tidak ada jejak gangguan. Lagi pula, terowongan pencari makam sudah ada setidaknya 10 tahun. Jika ada barang berharga, pasti sudah dijual sejak lama. Aku di bisnis ini bertahun-tahun tak pernah dengar orang temukan harta baru di sini. Dengar itu, anak kecil, kau cuma buang waktu dan ilmu sekolahmu. Dapat sedikit pengetahuan dari buku, lalu bicara ngawur. Jika tak berhenti ngibur, kukoyak mulutmu. Silas. Aku sungguh tak berbohong. Ini benar terowongan pencari makam. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, buktikan ini terowongan pencari makam. Karena akulah yang menggali terowongan ini. APA. NAK, apa kau tahu yang kau ucapkan? Jika terowongan ini benar terowongan pencari makam, orang yang menggali ini pastilah pemimpin ternama di bidang kami. Terowongan ini sudah ada 10 tahun. Artinya, kau berusia 15 tahun saat pertama ke sini. Tapi keahlian sudah setara dengan pemimpin papan atas. Bukan. Du camp Bégitu. Silas. Terowongan perampok ini, aku disewa menggali ini oleh anak buah kalian. Ewell, kau tak pernah jujur. Aku tak peduli. Tapi kau berani mencemarkan Royal Tomb Seekers di sini? Aku tembak kau, dengar. Kakap. Maksudmu, Royal Tomb Seekers menyuruhmu gali makam ini? Kalau Bégitu katakan, makam apa di bawah ini? Di bawah sini, ada makam Raja Regulus. Yang kalian cari. Makam Raja Regulus? Baik. NAK, kau bilang datang 10 tahun lalu, dan 10 tahun lalu, iblis itu membunuh Royal Tomb Seekers. Lalu kenapa kau masih hidup? Aku cuma berhasil kabur. Baik, karena kau bilang, Royal Tomb Seekers menyuruhmu menggali. Sebutkan nama orang yang menyuruhmu. Namanya Aaron King. Aaron King? Aaron King. Nah, kau pikir bisa senaknya membuat Marga King, lalu bilang dia pemburu makam kerajaan? Dasar bocah lancang, kreasimu memang tak ada habisnya. Silas, aku sungguh tak berbohong. Dia benar anggota pemburu makam kerajaan. Bahkan mengaku sebagai tuan muda. Walau aku cuma murid terdaftar biasa. Tapi Soul Pemburu, makam kerajaan, aku hafal betul. Semua tokoh pentingnya, apalagi ini keturunan langsung, lagi pula tuan muda. Tapi Aaron King ini, sama sekali tak pernah kudengar. Mustahil. Waktu itu dia jelas-jelas mengaku sebagai tuan muda pemburu makam kerajaan. Mengarut, akulah tuan muda pemburu makam kerajaan, Aaron King. Masa Silas tak kenal dia? Baiklah Rex, bersiaplah, kita akan turun. Baik, Silas, kalau tak ada masalah, di bawah. Nanti kepanggil kau. Rex. Minggir. Silas. Bawa sana Sangga Berbahaya. Kumohon, izinkan aku pulang. Ya? Bujang muda, kalau kau kulepas sekarang, bagaimana kalau kau lapar? Sampai kami ditangkap, aku sudah bilang, nyawamu akan kuselamatkan. Kalian lihat apa? Tolong aku sekarang. Jika Rex kena masalah, aku yang pertama menembakmu. Berat talinya tidak normal. Silas. Lepaskan sekarang. Itu bukan Rex di bawah. Jangan bicara omong kosong. Jika kau terus membantah, aku urus kau dulu. Dengarkan aku. Siapa suruh lepas? Hari ini, aku pasti membunuhmu. Silas, aku tidak melepaskannya. Sesuatu menariknya dari bawah. Baik. Kau bilang ada sesuatu di bawah, hari ini akan kulempar kau ke bawah. Biar kau lihat sendiri apa yang ada di sana. Tidak. Silas. Aku belum mati. Ini. Makam Raja Regulus.
Rex, Clara. Kalian di mana? Silas takkan bisa menemukanku sementara. Haruskah aku cari jalan keluar sendiri? Selagi dia tidak ada, atau tunggu dia di sini? Tunggu, apa ini? Sudah kucoba segala cara keluar, tapi apapun usahakan. Tak ada Pentakelyu. Pamanku tewas. Pamanku yang lain juga dimakan monster itu. Selanjutnya, Jillerinku. Jika kau baka ini, saya pepon kau. Larilah. Larilah menyelamatkan. Itu datang. Itu datang. Jangan mendekat. Pergi cok. Setan apa yang ada di sini? Sampai orang sebelumnya ketakutan. Yang datang ke tempat ini? Saat bangsawan kuno dimakamkan, mereka sering menaruh banyak Cinnabar di dalam tanah. Saat sinar larut dalam air, tanah akan tampak kemerahan. Belakangan pegunungan sering berkabut. Dan air hujan meresap ke tanah. Makanya terlihat seperti tetesan darah. Seharusnya aku tak sial sampai cepat bertemu setan begini. Dasar nakal. Jelaskan dirimu. Kau berani kabar diam-diam? Siapa yang memberimu nyali? Silas, ini makam Raja Regulus. Bahkan jika aku 100 kali lebih berani, aku tetap tak berani kabur sendiri. Omong kosong. Aku yang menjatuhkanmu. Setelah beberapa saat, aku turun sendiri. Tapi tak kulihat jejakmu sama sekali. Silas. Biar ku jelaskan. Aku tak mencoba kabur. Aku berencana menunggumu di sini. Tapi tiba-tiba, aku bertemu dengan setan itu. Terus saja mengarang. Terus membual. Aku sudah lama di sini, tapi tak melihat apa-apa. Silas, aku benar tak berbohong. Andai saja aku tak bersembunyi di lubang itu, aku sudah dimakan setan itu. Baiklah. Sekarang, bawa aku melihatnya. Aku ingin melihat bentuknya seperti apa. Tadi, dia. Tadi ada di sini. Di mana? Bicara, kau bisu? Di sini. Ada di sini. Di mana? Aku tidak lihat. APA. Bayangan itu sudah hilang. Kalau begini keadaannya, artinya dia sudah pergi. Atau Sudah ada di sini. Jangan bohong lagi. Ayo pergi. Tidak, jangan lakukan ini. Makhluk itu tepat di pintu masuk. Makin baik. Bertahun-tahun aku mencari makam ke berbagai setan pun tak pernah kulihat. Hari ini aku ingin buktikan. Aku tak percaya makam Raja Regulus ini bisa berbuat apa-apa. Mingker. Aku tak akan pergi. Sekarang kau punya dua pilihan. Pertama, kau pergi lihat apa yang ada di luar. Kedua, sekarang juga aku tembak kau. Silas. Kumohon. Le Pascan Aku. Pergi. Kalau tidak, aku tembak kau sekarang juga. Aku akan pergi. Cepat. Di mana? Di mana setannya? Silas. Tadi jelas ada di luar. Di mana itu? Silas, aku tidak bohong. Aku benar-benar jujur. Itu jelas ada di belakangmu. Tembakan pasti membuatnya kabur. Aku tahu. Itu Rex. Pasti Rex yang menembak. Tak perlu kau beritahu aku.
Dari suara tembakan tadi, Rex seharusnya tidak jauh. Dari posisi kita sekarang, haruskah kubawa anak ini pergi bersama ke sana, atau singkirkan saja? Tapi sekarang, senjataku kehabisan peluru. Simua peluru ada di tas Rex. Jika aku coba bunuh dia, bagaimana jika melawan? Aku tahu caranya. Silas, kita cari Rex. Lebih aman bersama. Jika kita bersama Rex, Pasti kita akan. cepat temukan harta karun. Jangan terburu-buru. Jika kita di ruang makam dan terpisah dari tim, prioritas utama bukan berkumpul, tapi mencari tahu kondisi di dalam makam. Mari masuk dan periksa. Cari tahu apakah pemilik makam meninggalkan informasi penting di ruang pemakaman. Baiklah, baiklah. Semua makam megah pasti punya mekanisme pengaman. Anak ini baru lulus kuliah, masih sangat hijau. Dia tak mengerti soal aku harus singkirkan dia. Dan carry tahu ledak mekanismenya. Hei anak muda, lihat ini. Perhatikan sini, tulisan macam apa ini? Bisa terjemahkan? Mari kita baca isinya. Beck, Silas. Pemilik peti mati ini. Baron Vance, Benazia Raja Regulu. Dia ahli pertama Qing dan Bagua, serta seni mistik Kimen semasa hidup. Dia yang merancang makam megah ini. Saat membangun, dia tahu setelah raja wafat, dirinya akan dikubur bersama. Maka, Dia menyisipkan jalan kehidupan untuk kabur dari sini. Makam ini, bagi yang paham seni Kimen, Bila ditemukan, pasti dibangun. Verdasarc en principe, Sonic Piment. Silas, Silas. Silas, 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 Silas. Kenapa? jika harus menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Tahu terlalu banyak. Jika ku biar kau pergi, bagaimana jika kau laporkan aku? Daripada buang peluru, lebih baik kau terjebak di sini. Silas, Cumon, le Pascan à Q. Aku mohon. Silas, Tinggallah dikubur hidup di sini. apa ini? Wah, apa ini? Kalau begini terus, Kumbang Banquet akan Mazuk Jugananti. Silas Sullivan. aku akan menghantuimu bahkan setelah mati. Ini. Seluruh peta makam Raja Regulus. Yanglenka. Baron Vancitou. Tahu Raja Regulus sangat teliti dan tak akan mengampuninya. Cébellum Mémasticant. Baron Tans terkurung dalam peti. Makanya dia mengukir semua rute pelarian, ditutup peti mati. Kalau ikuti petunjuk peta ini, ruang pemakaman ini harusnya ada jalan keluar lain. Tapi makam ini sangat luas, di mana jalur keluar lainnya bisa berada? Jalonquémation adalah Jalonquei du Pan. Aku berhasil lolos. Aku selamat. Ini pasti sublevel 2. Letaknya. Di dalam makam Raja Regulus, di bagian selatan. Seluruh makam Raja Regulus, satunya jalan kehidupan, ada di ruang pemakaman utama pusat. Prioritas utamaku sekarang adalah mencapai ruang pemakaman utama secepatnya. Tapi lorong di depanku ini bisa mengarah ke Timur, Bara, dan Utara. 3 arah. Jalan mana yang harus kupilih? Silas Sullivan saat ini pasti sedang mencari Rex Hawksley. Jika aku bertemu mereka lagi, ini pasti jalan buntu bagi. Terlebih lagi, entitas jahat sekarang tertarik pada Rex dan kelompoknya. Jadi, Bara pasti bu Campilian. Maka satu-satunya jalan yang bisa kuambil Adalah Timur, dan Utara.
Untuk timur dan utara. Ini menyangkut hidup dan keselamatanku. Aku harus hati-hati, sangat hati-hati. Aku tetap akan menggunakan metode yang diturunkan leluhurku untuk memutuskan. Untuk masalah kecil, aku takkan pernah gunakan metode rahasia ini. Parallelure. Hidupku, hidup Ethan Miller, sekarang ada di tangan kalian. Jika kepala, aku ke utara. Jika ekor, aku ke timur. A. Aku sangat tidak beruntung akhir-akhir ini. Acuambil Pekerjan, jadis peu mendu. Dan ternyata perampokan makam. Parallelure. Kalian ingin aku ke utara? Kalau begitu, aku ke timur. Apa yang terjadi di sana? Jalan yang kupilih sendiri, ternyata cukup mudah dilalui. Sudah lebih dari setengah jam aku berjalan, tapi belum menemukan hal yang mencurigakan. Aku juga belum bertemu dengan iblis lainnya. Tempat ini pasti jalur aman yang dibangun khusus Baron Vance untuk dirinya sendiri. Sekarang, aku tinggal ikuti jalan ini dan sebentar lagi, aku bisa pulang dengan selamat. Tidak apa-apa, biasa saja. Ini cuma sinabar. Ethan Miller, kenapa denganmu? Kamu sudah pernah mengalaminya. Masih takut juga? Iblis itu ada di lantai atas. Di lantai ini, mungkin ada iblis? Ini sublevel 2. Air hujan tak mungkin masuk sampai ke sini. Ini bukan sinabar. Ini darah. A. Aronkin. Bukannya iblis-iblis ada di lantai atas? Kenapa dia mati di sini? Berarti di lantai ini ada iblis lain. Ah, siapa itu? Silas Sullivan, Rex Oxley. Apa itu kau? Halusinasi. Ini pasti halusinasi. Ini makam Raja Regulus. Lupakan ponsel, tak ada siapapun di sekitar. Aku mungkin kurang istirahat belakangan, makanya aku mendengar semua omong kosong ini. Benar, aku jelas belum istirahat cukup. Solaronkin. Dia sudah meninggal bertahun lalu. Jenazahnya dikubur setan di sekitar sini, makanya aku melihatnya di sublevel 2. Ya, memang begitu. Makam ini tak mungkin banyak setannya. Aku pasti bisa keluar dengan selamat. Pasti bisa. A. Ini bukan halusinasi. Benar ada telepon berdering. Di makam sedalam ini, kok bisa ada sinyal? Halo? Halo? Nggak mungkin. Ini terlalu seram. Aku harus pergi sekarang. Siapa di sana? Mancuco. Darah ini masih hangat. Ini artinya, seseorang baru saja terluka. Ada siapa di situ? Keluar sekarang. Dengar baik-baik. Aku membawa senjata. Aku tahu kau bersembunyi di sana, dan kau terluka. Jika kau keluar sekarang, mungkin akan kubawa kau. Tapi jika tidak mau keluar, dan terus bermain akal-akalan, aku akan menembakmu sampai mati. Baiklah, kau tetap tidak mau keluar.
Ya, kalau begitu aku yang masuk. Begitu kutemukan kau, kau akan merasakan siksaan. Qui Muko. Le Bibek Kokeluar Sekaran. Kalau tidak, jika aku membuka tutup peti ini, aku akan menggunakan kekerasan. Masih tidak mau keluar. Ya? Aku buka petinya. Clara. Dengan pendarahan parah seperti ini, kalau pendarahan tidak segera dihentikan, sebelum terlambat, nyawa Clara akan terancam. Clara membawa antibiotik. Di tasnya, bukan cuma penawar, rakan spera, tapi juga racun, kalajengking dan ular. Silas Sullivan Bilan. Clara Young Palignali. Di grup mereka, Aku t'a eu Semua Rancan America. Silas Sullivan t'a les Pasicu. aku nyaris tidak bisa kabur dari mereka. Kalau Clara sembuh dari lukanya, Aku t'a Pernavisa Lepa. Dari Sancrament America. Tolong aku. Tolong aku. aku tidak percaya. Dia baru minum obat, tak mungkin bangun cepat. Obat macam apa ini? Bahkan tak ada namanya. Sudah, Le Bibek Diminum Consumua. lebih baik daripada mati. Clara. Hidup atau tidaknya kamu, terserah takdirmu sendiri. Mau kemana? Efek obat ini cepat sekali. Ashi Clara. Ah, Clara, Aku. Kamu terluka, jadi aku cuma berdiri untuk memeriksa lukamu, mencegah infeksi. Minta lihat punggungmu. Kenapakah sendirian di sini? Aku tadi bersama. Silas. Kami terpisah. Tapi Takapa. Bukankah aku kebetulan bertemu denganmu? Tidak penting. Kau bohong. Silas Sullivan selalu hati-hati. Aksi kita masalah hidup atau mati. Kau tahu semua rencana kami. Silas takkan membiarkanmu, Sendai Ryan. Kehadiranmu sendirian di sini. Berarti, Silas dan Rex Hawksley, luka parah. Atau, mereka ingin membungkammu. Gagal, lalu kau kabur. Silas dan Rex Hawksley, meski tak ahli, tapi berpengalaman. Jika mereka celaka, tak mungkin kau lolos sendirian. Jadi, hanya satu kemungkinan. Mereka gagal membunuh, lalu kau kabur. Benarkan, aku? Clara. Dengar aku. Kumohon. Aku. Ah, Clara. Clara. Clara, ada apa denganmu? Obat apa yang kau berikan? Obat apa yang kau berikan padaku? Oba. Aku. Aku tidak tahu obat apa itu. Itu tidak ada namanya. Kupikir, walau ada masalah, itu lebih baik dari kau tewas. Ini obat perangsang. Apa, Clara. Apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar tidak bermaksud. Memberimu obat perangsang. Kukira kau terluka. Aku tidak punya pilihan lain. Brengsek. Berani sekali kau berkata begitu? Akan kubunuh kau. Clara, tunggu. Mari cari solusi dulu. Pasti ada cara mengatasinya. Benar. Bukan begitu? Obat perangsang. Efeknya hanya bisa dinetralisir dengan Candyman dua orang. Jika tidak, korban akan meledak dari dalam. Apa? Perusahaan macam apa yang membuat obat ini? Ini terlalu kuat.
Clara, Aku sudah tidak sanggup, sudah habis sama sekali. Tunggu. Aku, pria yang angkuh. Selalu hidup suci dan polos. t'accuses en cas Harini. Keperjakaanku akan hilang. Cukup bicara. Soal memakai tubuhmu untuk detoksifikasi, aku akan bertanggung jawab. Tapi jika kau berani menceritakan ini pada siapapun, ku yakin, ke ujung bumi manapun kau lari, aku Clara akan mencabik-cabik. Ucapkan. Akuber sympa. Pasti tidak ada. Orang Ketiga Yongtau. Ya ampun. Siapa namamu? Ethan Miller. Aku penasaran. Kau sudah tahu bahwa begitu aku sadar, kau tak bisa kabur. Kenapa tidak kabur saja, saat aku tak sadarkan diri? Kupikir. Kotak pernah menggunaku. Sepanjang perjalanan, jadi kurasa, kau Clara berbeda dengan Silas Sullivan. Kukira. Kau tak pantas mati di sini. OYK Clara. Bagaimana kau sampai di sini? Dan. Lukamu bagaimana? Yang melukaiku adalah iblis yang kamu sebutkan tadi. Apa? Saat kau dan anjing itu sedang berhadapan, kulihat ada yang aneh di sekitar kita. Aku ingin memeriksanya untuk melihat situasi. Tapi tiba-tiba aku tak sengaja diseret oleh iblis itu. Dalam panik, aku masuk ke ruang makam. Ku berondong di peti mati. Tapi tak kusangka, terjatuh ke makam Regulus, sublevel 2. Clara. Kau lihat jelas, sebenarnya makhluk apa itu? Mayat hantu. Antumaya. Apa itu? Saat penguasa kuno dimakamkan, selir-selir mereka ikut dikubur hidup-hidup. Para selir ini biasanya memiliki selisih usia yang jauh dengan penguasa. Sangat jarang mereka bisa menua bersama. Karena itu, sebagian besar wanita ini dipaksa dikubur hidup-hidup. Miracle Yang sudah dipaksa menikahi penguasa, baru saja bisa bertahan hidup. Tapi tetap dikubur hidup-hidup. Mereka menyimpan dendam terpendam. Ingat jamur yang kita temui saat masuk gunung? Spora jamur terpikat dendam ini menjadi parasit di mayat. Miseliumnya tumbuh dengan memakan daging membusuk. Seiring waktu, ai menguasai mayat-mayat ai, menghidupkannya kembali. Mereka jadi mayat hidup, tak punya akal sehat. Hanya insting haus darah. Yang kita lihat adalah selir paling dicintai, Raja Regulus yang berubah. Kita tak punya banyak waktu. Harus segera pergi dari sini. Semakin lama hantu mayat dilepas, semakin kuat dia. Dia baru saja bangkit. Bahkan aku sulit melawannya. Jika kita tetap di sini, aku khawatir kita semua akan binasa. Ayo pergi. Karena aku yang bertanggung jawab, aku akan pastikan jalan keluar. Untuk Silas dan Rex, aku akan beri penjelasan. Aku pastikan mereka tak ganggu kalian lagi. Clara. Aku percaya semua ucapanmu. Tapi. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika hantu mayat ini sudah dilepas 10 tahun lalu? Lalu bagaimana? Maka takkan ada yang selamat keluar dari sini. Ceritamu tentang iblis saat kau kecil dulu, mungkinkah? Aku tak yakin. Tapi.
Aku hanya berpikir, yang kau sebutkan tentang iblis, yang kau temui saat kecil. Hanya berlaku sebelum kita masuk ke sini. Tak kesangka iblis di sini sama. Kita tak boleh berlama-lama di sini. Kita harus segera pergi. Bawa tasnya. Ini tidak normal, benda ini. Apakah sudah ada sebelumnya? Clara. Lihat benda-benda itu. Apa mereka mengawasi kita? Jangan berandai-andai. Di makam agung para raja zaman dahulu, banyak patung penjaga seperti ini. Benda-benda ini mungkin hanya sesajen pemakaman zaman dulu. Mungkin aku terlalu tegang. Kapan jumlahnya jadi sebanyak ini? Itu tidak benar. Secara logika, seharusnya kita sudah sampai di ruang pemakaman utama. Kenapa kita belum sampai juga setelah sekian lama? Kenapa kita kembali ke sini lagi? Clara. Aku ingin bertanya sesuatu. Jelaskan padaku, di makam besar seperti makam Raja Regulus. Meski ada iblis, seharusnya tidak banyak jumlahnya. Anya Satu. Bukan? Sulit untuk dipastikan. Syarat terbentuknya makhluk jahat sangat spesifik. Beberapa makam megah yang terkenal sepanjang sejarah, mungkin sama sekali tidak memiliki iblis. Jika syarat yang tepat tidak terpenuhi, hantu mayat yang kita temui di makam ini sudah termasuk kejadian langka. Jadi maksudmu, jika kita tidak bisa keluar, bisa jadi kita menemui iblis lain? Makluk ini mangalangi kita un tuperji. Atau tepatnya, Ini ilusi penyezatan. Ilusi penis Satan? Kenapa kamu berpikir begitu? karena lingkungan sekitar menjadi semakin aneh. Ethan, kenapa ekspresimu seperti itu? Clara. Lihat, Barang-barang ini, kapan jumlahnya jadi sebanyak ini? maksudku awalnya. Kulia Kumada. 1-2 yang berserakan. Tadinya seperti ingin diam-diam mengikuti kita. Entah sejak kapan, tiba-tiba jumlahnya bertambah. Sepertinya mereka mengejar kita. Apapun itu. Ethan, jaga dirimu baik-baik. Aku ingin tahu, sebenarnya makhluk apa ini? Bagaimana mereka bisa menghilang? Aku juga tidak tahu. Baru saja aku berkedip, mereka langsung lenyap. Lalu, Mereka ada di belakang kita. Clara. lihat kecepatan mereka. Bagaimana bisa secepat itu? Apapun itu, kita serang dulu. Clara. Kessini. Clara. Benda ini bergerak. Kamu bilang mereka diam. Maksudmu apa? Lihat, Apa benda itu? Baru saja meniruku? dia meniru kita. Clara. Benda ini benar-benar menyeramkan. Haruskah kita ambil jalan lain saja? Waktu jatuh tadi, sengaja pilih jalan timur ini. Bagaimana kalau ganti ke jalan utara saja? Ini cuma trik. Aku ingin tahu apa yang disembunyikan di balik karung goni itu. Bukannya dia suka meniruku? Ethan, lepas celanamu. Clara. Apa sebenarnya benda-benda itu? Pakai celanamu dulu. Di bawah karung goni ini, seharusnya ada mayat mumifikasi. Tapi apa sebenarnya yang menggerakkannya, masih belum aku ketahui. Aku. Sebaiknya bisa tidak kita fokus ke cara kabur sekarang? Benda-benda ini terlalu mengerikan. Ayo pergi dari sini. Clara. Kita sudah berjalan di sini, setidaknya 2 jam. Kalau bisa keluar, kita sudah pergi dari sini. Sekarang, satu-satunya jalan keluar adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Kalau tidak, kita tidak akan bisa keluar. Jadi harus bagaimana sekarang? Kurasa mereka dalam semua ini, tapi belum pasti. Ethan,
Bantu aku sebentar. Aku punya ide. Ida pas? Kamu perhatikan kedua benda itu sambil jalan maju. Aku akan berbalik dan jalan mundur. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Baiklah. Kalau lihat sesuatu yang aneh, langsung beritahu aku. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Saat kau berbalik, aku berkedip. Mereka sudah ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ada apa dengan mereka? Berdasarkan yang kita alami. Dis-lui. Ketika hal-hal menyeramkan ini bertingkah aneh, itu berarti sesuatu yang lebih menyeramkan datang. Lari. Bagaimana ini mungkin? Kita datang dari sini. Kenapa sekarang tertutup batu? Apa yang terjadi? Clara. Clara. Ini gila. Jalur asli kita terhalang batu. Kita berputar-putar di tempat yang sama. Ethan, kau dengar suaraku? Clara. Aku di sini. Kau dengar aku? Ethan, bicara lebih keras. Aku akan mencari. Baik. Clara. Aku di tempat semula kita. Benda itu tiba-tiba lenyap. J'allons plus kita. Juga terhalang. Lenyap? Bisa kau lihat ke arah mana itu pergi? Aku tak tahu. Tapi kurasa benda itu ada di sekelilingku. Plus du gars. Jika ada obat khusus, pasti ada alkohol. Clara. Kataku. Apa banda ini taku tapi? Maksudmu bagaimana? Aku ingin membakarnya. Jangan kira aku takut padamu. Aku tak peduli apapun dirimu. Aku peringatkan, jangan dekat-dekat aku. Père Anti-Méniani. Dari mana datangnya ular-ular ini? Apa ular-ular ini yang mengendalikan semuanya? Clara. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku kaget. Kukira ada makhluk aneh lagi. Kalau kita benar-benar bertemu dengan benda-benda yang kau sebut, mungkin lebih baik aku membuangmu saja. Sudah lama aku jelajah makam. Tapi baru pertama kali terus-terusan dapat masalah. Clara. Jangan bercanda. Marie Caricara. Untuk keluar dari sini. Kukira. Setelah lihat cetak biru Baron Funch, kita bisa kabur. Tapi ternyata tidak berguna. Kita masih terjebak. Siapa bilang tidak berguna? Kalau tidak berguna, bagaimana kutemukan kau? Clara. Apa maksudmu? Kau temukan jalan keluar? Saat ku kejar suaramu hingga ke sini, aku teringat. Cetak biru ditutup sarkofagus. Baron Vance. Menurut peta itu, posisi kita sekarang harusnya melengkung. Tapi selama jalan, seperti berjalan lurus terus. Hanya sesekali, kita belok. Maksudmu? Sebenarnya dinding ini melengkung. Hanya saja, ruangannya sangat luas. Dan jalurnya panjang. Jadi, dalam persepsi kita, seperti berjalan lurus. Padahal kita terus berputar di lengkungan ini. Jadi, sebenarnya, kalau kita hitung panjang lengkungan ini, lalu, di ujung lengkungan, berbalik arah, pasti temukan jalan lurus. Jalan lurus ini akan bawa kita keluar. Menurut perkiraan, ujung jalan lurus itu adalah ruang pemakaman utama Raja Regulus. Maksudmu apa?
Kamu tidak mengerti? Aku tidak. Bagaimana mungkin? Kamu harus mengerti. Kenapa aku harus mengerti? Cockaloos. Yang benar. Clara, dari sekolah penjarah makam mana kamu? Bahkan Dino, aku belum pernah baca yang kayak gini. Siapa pakai kalkulus buat jarah makam? Gimana kamu? Apa kamu nggak belajar kalkulus? Bukannya kamu mahasiswa? Tidak. Pernah. Tapi nggak ngerti. Bagaimana bisa? Kalkulus itu gampang banget, buat nggak dimengerti. Tunggu, Clara. Maksudmu apa? Clara, kamu cium beau apa-apa? Kenapa aku mencium? Beau barbecue? Maksudmu? Tumpukan barang tadi, ular di dalamnya? Mungkin. Aku sangat lapar. Mana mungkin ada barbeque? Di makam Raja Regulu, Clara. Ayo cari jalan keluar. Tidak, Clara. Benar ada yang sedang barbeque. Ini barang-barang Silas Sullivan. Ini tidak boleh. Aroma BBQ-nya terlalu kuat. Kita baru saja urus itu. Tapi Maya ont tué l'homme d'Itangani. Jika terpikat aroma BBQ, Kita semua selaka. Berhenti. Siapa suruh kau sentuh barang kami? Dasar anak kecil, kau beruntung masih hidup. Kau tidak terjebak dan mati di makam. Anggap diri kau beruntung. Berani-beraninya kau jungkir meja kami? Siapa beri kau nyali? Rex. Iketia. Apa yang kau lakukan? Silas Sullivan. Ethan menyelamatkanku. Aku tahu kataku dia akan bocorkan rahasia saat kita keluar. Tapi aku janji, dia akan tutup mulut. Kumohon demi ampuni nyawanya. Apa maksudmu, Jamie Camo? Dan ampuni nyawanya? Ini aturan profesi kami. Kau bilang dia akan diam, tapi benarkah dia bisa? Jika ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Aku yang tanggung. Kau, Rex, sudah. Dengarkan Clara. Dia telah menjelajah bertahun-tahun, dan Clara sering membawa kita pada kekayaan. Lupakan. Mari ampuni anak ini. Clara, kau datang tepat waktu. Mari makan daging panggang bersama. tidak. Kalian tak boleh makan BBQ ini. Jangan cari masalah, hanya karena Clara, nyawamu yang tak berharga ini kuselamatkan. Tapi bukan berarti kau boleh sembarangan menyalahkan di sini. Kau tak punya hak bicara soal ini. Segera pergi dari sini. Silas Sullivan, setan itu adalah hantu mayat hidup. Clara sudah melihatnya. Dia s'engagea. Manjar kita. Jika dia tertarik dengan barbeque ini, Kita semua selaka. Kau terus bicara makhluk jahat. Kami sudah jelajahi seluruh makam Raja Regulus. Utara, selatan, timur, barat. Takeda, keanehan yang kami temui. Menurutku, makhluk paling jahat di seluruh makam Raja Regulus adalah kau. Clara, lebih baik kita tembak dia, agar masalah cepat selesai. Silas Sullivan. Ethan benar. Ini sudah tak bisa dimakan. Barbecue ini juga tak bisa dilanjutkan. Clara, ada apa denganmu? Kita baru saja berpisah sebentar. Kau sudah berperilaku aneh seperti anak ini? Jangan-jangan kau percaya omong kosong anak ini. Apa sih mantra yang dia berikan padamu? Clara, aku dan Silas Sullivan sudah menjelajahi seluruh makam Raja Regulus. Tak ada makhluk jahat di sini. Kami cuma sedang barbeque. Ini juga untuk mengembalikan tenaga, agar bisa membuka pintu ruang pemakaman utama. Lagipula, seandainya pun ada makhluk jahat, aku memegang senjata. Aku tak percaya setan, tak takut peluru. APA benda ini? Silas Sullivan. Ethan, cepat, cari cara untuk membuka pintu ruang pemakaman utama. Tidak bisa ditembus pisau atau peluru. Aku tak bisa bertahan lama. Silas Sullivan, Pergi. Hey Silas Sullivan, tunggu aku. apa ini?
Rasi bintang biduk? Ini disebut konstelasi biduk 9 bintang. Pintu ini terbuat dari dark steel padat utuh. Permukaannya diukir konstelasi biduk 9 bintang. Posisi bintang dihiasi 7 paku perunggu dan 2 magnet tak terlihat. Kita bisa pakai kompas untuk menentukan jam saat ini. Lalu ikuti prinsip geometri. Atur orientasinya. Ini akan menyelaraskan peta bintang dengan fenomena langit sebenarnya. Silas Sullivan. Maksudmu, kamu sudah punya solusi? Kalau semua ITU. Masihkah aku di sini? Membuka pintu ini, ada 3 tantangan. 3 tantangan? Tantangan pertama adalah penataan Feng Shui. Setelah memecahkan tantangan ini, berdasarkan fenomena langit, dua padang bata di pintu masak akan membuka mulut mereka, menampilkan 2 lonceng perunggu. Untuk menyelesaikan tantangan ini, saya merenung cukup lama. Saya menemukan bahwa dengan memukulnya, sesuai urutan skala 5 nada kuno, tantangan ini bisa diatasi. Dan tantangan ketiga? Tantangan ketiga adalah sumpah darah. Sumpah darah. Untuk mencegah perampok makam masa depan masuk ke dalam, pemilik makam hanya memperbolehkan yang berdarah mirip dengannya untuk melewati. Jika bukan keturunannya, mekanisme di balik pintu batu akan otomatis terpicu. Tidak hanya mencegah pintu terbuka, tapi juga melepaskan bahaya lain. Identitas Clara sangat misterius. Selama ini, dia selalu punya cara tak terduga untuk menyelamatkan kita. Makanya saya sudah menunggu Clara di sini untuk tiba. Tapi Clara sedang menghalau hantu mayat. Kita juga tak bisa membuka pintu ini. Apa aku, Silas Sullivan, benar-benar akan kalah di sini hari ini? Aya. Kenapa Aya et Kamazuk bersama mereka? Jika mereka benar-benar Sampai ke tahap akhir, maka keluarga Miller kita, satu-satunya yang bisa memimpin mereka. Call your head up. Silas Sullivan. mungkin aku punya cara untuk membuka pintu ini. Untuk membuka pintu ini, hanya ada satu cara, yakni melalui ikatan darah. Di bidang kami ada aturan, jika menemukan makam seperti ini, lebih baik mundur sendiri dan cari makam lain. Bertahun-tahun ini, belum pernah kutemui orang tanpa ikatan darah yang berhasil melewati rintangan ini. Aku tak tahu. Apakah aku bisa? Tapi ada firasat. Darahku mungkin berguna. APA, kau bisa buka pintu ini? Entahlah, tapi dulu di desa, saat warga meledakkan gunung untuk masuk makam, ayahku bilang jika kelompok ini sampai, Que t'as à Bakir. hanya keluarga Miller yang bisa mengantar Mereka keluar. dengan selamat. Tu juga. Yang dimaksud ayah adalah garis darah keluarga kami. Jangan omong kosong, Ethan Miller. Apa hubunganmu dengan Raja Regulus? Kau cuma orang kampungan. Mana mungkin keturunannya? Lagi pula takkah kau dengar perkataan Silas Sullivan? Bukan keturunan Raja Regulus. Pintu ini akan aktifkan mekanisme mematikan. Tak cuma gagal terbuka, tapi juga akan datangkan bencana. Kau sengaja mau membahayakan kami, ya? Jadi lebih baik kita menunggu ajal di sini, diterkam hantu mayat yang akan memakan kita hidup-hidup. Tu kira. Petualang berpengalaman pasti punya nyali. Tapi sekarang kalian cuma. Biarkan Clara Bercorban. Sambuni Menangumati. Dia sangat percaya padamu, melawan hantu mayat untukmu. Tak punya hati nurani? Kalau takut silakan. Tapi aku tidak, bahkan jika mati, aku ingin tahu alasannya. Clara, pintunya terbuka. Rex. Clara, bawa ke sini. Berhenti melawan. Ini tali penjikatro. Meski punya kekuatan ilahi, percuma saja. Silas. Jadi ini mayat hantu. Kukira akan menyeramkan, tapi cantik sekali. Jika tahu ini mayat hantu, tapi jika tidak, akan dikira kecantikan. Sudah mati 1000 tahun, tapi kulitnya masih halus. Tampaknya bangkit dari kematian. Mempercantik diri. Tahu tidak? Sungguh cantik. Silas, mau bersenang-senang dengannya? Benda ini membuat kita ketakutan. Haruskah kita bersenang-senang dengannya? Ide bagus. Apa yang de Kolakukan?
Damn. Kami sulit kabur dari... En tu Maya itu. Apa maksudmu sekarang? Kau tahu kami susah kabur dari hantu mayat itu? Haruskah kita ambil untung? Ku dengar kecantikan zaman dulu lebih mempesona. Hari ini kita temukan yang masih seperti hidup. Coba sentuh, berani? Clara, APA yang kau lakukan? Hantu mayat penuh dendam, tak bisa bereinkarnasi. Matinya saja. Kau masih ganggu? Tidak takut karma? Clara, kami pemburu makam. Pekerjaan ini sudah berdosa. Toh kami pasti dihukum. Satu dosa lagi tak pengaruh. Kecantikan 1000 tahun ini bukan hanya kau. Tanyakan dia apakah tak tertarik? Sentuh lagi, kehabisi kau. Cuma bercanda, kami datang untuk harta karun. Letakkan pisau itu. Setelah keluar dari sini, akan banyak perempuan cantik, benar kan? Rex, tunggu APA lagi? Buka peti matinya. Banyak harta di dalamnya. Jangan dibuka. Aku tak bisa membukanya. Kenapa tak bisa dibuka sekarang? Semua omong kosongmu sebelumnya tentang mayat arwah ini. Kenapa tak bisa dibuka sekarang? Karena masih ada sesuatu. Di dalam peti ini, Ethan, bagaimana kau tahu semua ini? Aku tahu. apapun yang kukatakan. Kau tak akan percaya. Kalau begitu, mari ikuti adat para perampok makam. Uji lilin. Jika lilinnya padam, Kita tak buka peti ini. kita cari jalan keluar. Tapi jika lilin tetap menyala, ku berjanji tak akan berkomentar. Lakukan apa saja yang kau mau. Silas, anak ini bicara apa? Soal ujian lilin ini, biar saya jelaskan. Pemilik makam megah biasanya tak ingin keturunan mereka mengganggu peristirahatan abadi. Makanya, profesi kami untuk menghormati pemilik makam. Sebelum masak dan membuka peti, harus menyalakan lilin. Jika lilin padam, artinya pemilik makam tak mau kita masuk dan buka petinya. Ini jadi pengetahuan umum. Lama-kelamaan, jadilah aturan baku. Tapi suatu kali saat saya masuk, lilin sering mati berkali-kali. Anak buah minta berhenti. Tapi saya sudah susah payah melewati berbagai rintangan sampai ke ruang pemakaman utama. Masa harus menyerah? Saya tidak terima. Saya tidak bisa menahan diri. Langsung buka petinya. Terus gimana, Silas? Apa yang terjadi? Lanjut terus? Kalau saya kenapa-kenapa? Apa kalian masih bisa lihat saya? Setelah keluar, saya sengaja mencari informasi lebih lanjut. Saya curiga. Makam yang tertutup bertahun-tahun. Kekurangan oksigen. Lilin dinyalakan untuk menguji kadar oksigen dalam ruangan. Kalau lilin mati, artinya oksigen tidak cukup. Lingkungan dalam makam sudah rumit. Kalau kurang oksigen juga, kita benar-benar tak bisa keluar. Sekarang sudah abad ke-21. Harus pakai penjelasan ilmiah. Kukuratati. Hal mistis atau sakral. Cuma tes oksigen, ya? Saya percaya Ethan. Nyalakan lilin. Takkan lama coke. Baiklah. Mari kita ikuti Clara dan Ethan karena mereka tetap ingin nyalakan lilin untuk keberuntungan. Kalau begitu, nyalakan lilinnya. Sudah hampir 1 menit. Seharusnya tidak masalah, ya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Lilinnya tidak mati. Artinya pemilik makam ini mendukung kita membuka peti mati untuk harta. Kalian berdua tunggu di sini. Pekerjaan kotor dan melelahkan ini, aku dan Rex yang akan mengurus. Ini tidak mungkin. Adegan tadi terasa sangat nyata. Bagaimana bisa tidak terjadi apa-apa? Jangan dibuka. Clara. Aku tidak berlebihan. Aku benar-benar yakin. Aku tahu. Tapi nazahat baik jarang mengubah orang yang sudah didiktirkan mati. Takdir beberapa orang memang begitu. Sebanyak APA pun kamu membujak mereka. Nasib mereka takkan berubah. Ruang pemakaman utama relatif aman. Ayo cari jalan keluar. Kita akan kaya. Kita menemukan emas.
Mutiara cahaya. Ini adalah mutiara legendaris. Luminous Pearl Yang Tacturnalite. Lupakan harta lainnya. Hanya benda ini saja. Sudah cukup buat kita. Hidup mewah 10 keturunan. Diam saja kau di situ. Cepat gerak. Ambil tasnya sekarang. Aku mau membawa semua barang dari sini. Baik. Pintu keluar ke Clara. Kotidaki Kut me lia Dangan Mereka? Lagi pula, kau dan Silas ada di pihak yang sama. Takut tidak mereka akan Menyembunyikan harta? Aku masuk makam ini bukan untuk uang dari awal. Saat sampai di makam Baron Vance, sudah kusadari tak ada yang kucari di sini. Jadi tujuanku hanya membawa kalian semua. Keluar dengan selamat. Kini pintu keluar sudah ada. Sol berapa banyak yang diambil? Itu urusan mereka. Clara. Sebenarnya apa yang kau cari? Nanti kau akan tahu. Tapi aku penasaran dengan berdasarkan penyelidikanku. Kau hanya mahasiswa miskin, tanpa uang atau kekuasaan. Tapi harta dalam peti ini, jika dibawa keluar, nilainya tak terkira. Tidakkah kau tergoda? Atau jangan-jangan, identitas aslimu adalah keturunan Raja Regulus? Oh, Bucan. Karena menurutku barang-barang di makam ini seharusnya ada di museum. Calo Cumadianville. Begini saja oleh Silas dan Rex. Itu sangat disayangkan. Silas benar dalam satu hal. Nanti aku akan laporkan ini ke pihak berwajib. Jadi, Clara. Apa kau akan membunuhku? Sial, mekanisme teleturbiku. Seluruh makam akan runtuh. Silas, letakkan harta karun itu. Eomander. Tidak mungkin. Aku akhirnya menemukan begitu banyak harta. Aku harus ambil semuanya. Ayo pergi. Bagaimana dengan Silas dan Rex? Ingat apa yang keketakan? Setiap orang punya nasib dan karma sendiri. Jangan campuri takdir orang lain. Dari niat baik, dulu Silas menyelamatkanku. Selama ini, aku memandunya menjelajah puluhan makam kuno. Dia sudah kaya raya, tapi dia masih tak bisa lepas. Mungkin ini karma baginya. Ayo pergi. Tidak. Aku hampir terkubur di sini. Clara. Aku penasaran. Apakah Silas, Sullivan, Selama keluar dari sini? Kau mau kemana sekarang? Orang-orangku sudah datang. Maksudmu apa? Apa maksudmu? Orang-orangmu sudah datang? Selamat datang pulang, Nona Davis. Tidakkah kau penasaran dengan identitasku? Di kartu bank ini, ada $1 juta. Anggap saja sebagai bayaran atas bimbingmu. Untuk kartu nama ini, jika kau pernah terjebak di jalan buntu, bawa ini dan temui aku di Northwood. Aku berutang budi padamu. Jadi kau tidak tertarik pada uang, karena... Kau ternyata kaya. Tunggu. Bisa antar aku? Aku tidak tahu jalan.